Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi pinjaman online yang terdapat di Google Play Store. Jadi untuk nama aplikasinya bernama Kredit Pintar. Nah, jadi apa saja sih resikonya ketika kalian itu gagal bayar atau galbay atau telat membayar di aplikasi Kredit Pintar ini? Oke, mari kita ulas tuntas di video kali ini. Pastikan kalian itu simak ya videonya mulai dari awal sampai akhir supaya kalian itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta klik tanda loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ya di sini kita bahas untuk aplikasinya. Nah, jadi apa saja sih resikonya ketika kalian itu galbay atau gagal bayar atau telat membayar di aplikasi Kredit Pintar ini? Nah, jadi kalian itu tidak perlu takut ya. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya terlebih dahulu. Jadi kalian itu mempunyai pondasi ketika kalian itu sudah mengetahui aturannya seperti apa. Jadi kalian tidak mudah untuk ditakut-takuti ataupun digertak ya ketika kalian itu tahu aturannya. Oke, untuk resiko yang pertama, bunga dan denda kalian akan menumpuk ya. Jadi denda bunga kalian akan menumpuk. Kemudian untuk resiko yang kedua. Nah, jadi untuk resiko yang kedua, maka kalian akan dihubungi oleh pihak pinjaman online. Ketika kalian itu dihubungi, bagaimana? Maka kalian cukup berikan jawabannya. Nah, kalian bisa menjelaskan kondisi saat ini seperti apa dan kalian cukup memberikan jawaban. Nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Jadi kalian tidak perlu memberikan janji-janji misalkan 1 hari, 2 hari, atau 2 minggu, atau 3 minggu, atau 1 bulan. Nggak perlu memberikan janji-janji seperti itu. Cukup nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Seperti itu saja. Nah, bagaimana misalkan masih terus meneror, menghubungi terus. Nah, yang terpenting kan kalian sudah memberikan jawaban. Kalian tidak langsung menghilang. Jadi kalian misalkan itu mengganggu, ya udah kalian matikan saja handphone kalian ya. Jadi matikan saja handphone kalian atau kalian itu bisa ganti nomor seperti itu ya. Yang terpenting kalian masih tanggung jawab ya. Yang namanya hutang kan memang harus dibayar. Kemudian untuk yang selanjutnya, resiko yang ketiga yaitu kemungkinan saja kalian bisa saja didatangi debt collector. Nah, misal pun didatangi debt collector, kalian tidak perlu takut teman-teman ya. Tidak perlu takut. Yang terpenting kalian tahu aturannya. Ya, tahu aturannya. Nah, yang ketika didatangi debt collector ya sudah kalian sambut saja dengan baik. Kalian bisa tanyakan identitasnya, ID card-nya, surat tugasnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa sambut dengan baik. Nah, misalkan si debt collector itu menggertak kalian harus membayar hari itu juga. Nah, misalkan seperti itu ya, harus membayar hari itu juga. Misalkan kalian itu belum ada, nggak usah dipaksa teman-teman, nggak usah dipaksa. Jangan sampai kalian itu gali lubang tutup lubang ya. Jangan sampai seperti itu. Misalkan belum ada ya udah bilang saja untuk kondisi saat ini kalian bisa menjelaskan bla 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 sesuai dengan kondisi kalian. Dan nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Kalian nggak perlu memberikan janji-janji ya, nggak perlu memberikan janji-janji. Cukup nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Seperti itu saja. Jangan sampai memberikan janji-janji. Kemudian misalkan kalian diancam, misalkan ya, kalau nggak bisa bayar hari ini, barang kalian akan ada yang saya sita, seperti itu. Nah, itu sudah ada pasalnya. Kalau ada yang sampai seperti itu, kalian videokan saja ya sebagai barang bukti. Karena itu sudah menyalahi aturan, tidak boleh menyita barang semena-mena ya. Itu sudah ada pasalnya juga. Kemudian misalkan kalian diancam ya, misalkan diancam, atau mungkin kalian dibentak-bentak, lalu kalian itu ini ada main fisik ya, main fisik si pihak debt collector, maka kalian videokan saja karena itu sudah ada pasalnya juga. Misalkan kalian itu diancam akan sebar data, itu juga sudah ada pasalnya juga. Kemudian misalkan ya pihak debt collector bilang akan saya laporkan ke RT, kemudian kepala desa misalkan dan sebagainya, itu juga sudah menyalahi aturan. Harusnya orang lain itu tidak boleh tahu tentang utang itu ya, tentang hutang itu nggak boleh. Itu sudah menyalahi aturan ya.
Jadi kalian nggak perlu takut teman-teman ya, nggak perlu takut. Misalkan kalian ditakut-takuti akan saya tempuh di jalur pengadilan, akan ditempuh di jalur hukum. Oke, jadi untuk teman-teman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, Pasal 19 ayat 2, sebagaimana telah diatur ya tentang hak asasi manusia, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian. Nah, jadi ketika kalian itu mempunyai hutang, belum mampu membayar atau tidak mampu membayar, maka kalian itu tidak akan bisa dipidana penjara ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan ini dimasukkan ke dalam kasus hukum perdata misalkan ya. Misalkan masalah janji, masuknya ke masalah ingkar janji. Nah, kalian nggak perlu takut teman-teman ya, nggak perlu takut. Karena untuk mengurus ke pengadilan, membuat gugatan itu tak semudah itu teman-teman ya, butuh biaya banyak. Misalkan teman-teman jauh dari kantornya pinjaman online tersebut, tentu saja itu sudah membutuhkan biaya transportasi berapa saja untuk mengurus bolak-balik ke pengadilan. Karena untuk membuat gugatan tersebut harus berada di kota si peminjam seperti itu ya, di kota si peminjam ya. Jadi harus bolak-balik itu sudah membutuhkan transportasi banyak, belum nanti menyewa advokat ya atau hukum ya, pihak hukum ya yang paham hukum, advokat. Kemudian belum nanti biaya di pengadilan. Nah, itu butuh berapa? Itu nanti nggak sebanding ya dengan pinjaman teman-teman itu berapa. Karena saya mempunyai teman mantan debt collector dari berbagai pinjaman aplikasi teman-teman. Itu nggak mungkin itu ya, nggak mungkin. Kalau sampai seperti itu ya malah ngeribet-ngeribeti ya. Nanti nggak sebanding dengan biayanya berapa ya, biayanya berapa. Kemudian hutangnya berapa, jadi nggak sebanding ya ketika mau diurus ke pengadilan. Kemungkinannya itu sangat kecil dan sampai sekarang kan belum ada ya yang belum membayar ataupun telat membayar sampai diurus ke pengadilan, belum ada teman-teman ya, belum ada. Kalaupun memang mau diurus ke pengadilan sudah berapa ribuan orang ya, puluhan, bisa-bisa puluhan ribu orang ya yang diurus ke pengadilan, dan itu membuat ruwet teman-teman ya, buat ruwet. Jadi saya punya teman yang mantan debt collector ya, dia bilang itu nggak mungkin, itu cuma gertakan teman, jadi cuma sebuah gertakan. Jadi biar takut seperti itu ya, karena kalau orang yang tidak paham hukum ya, tidak paham aturannya seperti apa, langsung takut ya kalau sudah dibilang tentang hukum ya, jadi takut. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut ya. Untuk teman-teman yang saat ini masih terjerat pinjaman online, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Semoga segera terbebas dari hutangnya dan segera menjauhlah kalian itu dari pinjaman online. Oh ya, untuk yang terakhir seperti ini ya, saya lupa. Untuk yang resiko yang terakhir yaitu dimasukkan ke slik OJK ya, slik OJK. Jadi seharusnya untuk peraturan dari OJK ketika sudah melewati 90 hari itu sudah masukkan slik OJK dan dimasukkan daftar hitam BI checking. Jadi ketika kalian itu mau meminjam di platform manapun itu tidak akan bisa ya. Jadi seperti itu. Dan seharusnya debt collector atau pihak pinjaman online itu sudah dilarang untuk mengejar lagi nasabahnya. Jadi seperti itu. Jadi harusnya hutang sudah dianggap lunas, tetapi yang namanya hutang kan memang harus dibayar. Kalau mau bayar, mau melunasi hutang hutang pokoknya saja ya. Jadi misalkan pinjam 2 juta, ya udah 2 juta itu saja, nggak perlu bayar bunganya ya. Kalian bisa bicarakan dengan pihak pinjaman online-nya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih terjerat pinjaman online, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan segera terbebas dari hutangnya dan segera menjauhlah kalian itu dari pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini belum terjerat pinjaman online, janganlah kalian itu mencoba untuk mendekati pinjaman online. Lebih baik kalian itu pinjam ke saudara yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.